Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Setiawan, dosen seni rupa murni Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengajaran. Untuk semester ini saya mengampu beberapa mata kuliah seperti pengetahuan bahan seni lukis, gambar bentuk, gambar anatomi manusia, seni gambar, seni lukis pra-TA, dan seni lukis non-representasional. Saya akan menjelaskan beberapa teknik pengajaran dengan menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment. Pada salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah seni lukis non-representasional yang berbobot 4 SKS dan ditempuh mahasiswa pada semester ganjil atau semester 5. Sebelumnya, saya akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai mata kuliah dan luaran yang diharapkan dan metode pembelajarannya. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang pengetahuan sejarah seni lukis, penerapan dan pendalaman praktek seni lukis, meliputi konsep dan fisik karya. Pada penerapannya meliputi hakikat, ruang lingkup, alat, bahan, teknik, dan prosedur serta membentuk keterampilan dasar berkarya seni lukis dengan eksplorasi dan eksperimentasi dengan berbagai media, teknik, konsep, ide dengan kesesuaian tema lukisan sesuai dengan pilihan mahasiswa yang nantinya memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan perkembangan wacana dan pengetahuan seni rupa saat ini yang semakin progresif dan dinamis. Pada akhir perkuliahan diharapkan mahasiswa terampil dalam mencipta karya seni lukis non-representasional. Secara umum, mata kuliah seni lukis non-representasional berisi materi mengenai pengertian dan karakteristik karya seni lukis non-representasional hingga perkembangannya hingga saat ini. Kedua, varian material yang dipakai dalam seni lukis medium basah dan kering. Yang keduanya biasanya dalam konteks medium konvensional. Ketiga, pengetahuan teknik dan gaya seni lukis non-representasional. Keempat, menciptakan karya seni lukis non-representasional secara artistik dan menarik. Yang kelima, mendeskripsikan dan mempresentasikan karya sesuai dengan kapasitas artistik dan pengetahuan seni rupa mahasiswa. Keenam, membuat laporan penciptaan karya seni lukis non-representasional. Mata kuliah ini dibahas selama 1 semester dalam 14 kali pertemuan. Teknik pembelajaran yang pertama dengan metode delivery, saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa menggunakan PPT untuk setiap pokok bahasan teori dan asistensi apresiasi dalam proses praktek berkarya seni lukis non-representasional. Materi yang disampaikan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan di rencana pembelajaran semester. Selain itu, menggunakan buku referensi dan katalog pameran-pameran karya seni lukis abstrak. Yang kedua, melalui pendekatan penerapan metode project based learning. Secara individu, mahasiswa akan menyelesaikan minimal 5 karya seni lukis non-representasional dengan estimasi dimensi kurang lebih 1 kali 1 meter. Setiap minggunya mahasiswa menunjukkan dan mempresentasikan hasil karyanya, dan di akhir presentasi mahasiswa lain juga diberikan kesempatan untuk bertanya, memberikan masukan atau bahkan kritik terkait karya yang dipresentasikan. Sesi terakhir adalah pemberian review dan feedback dari pengampu atau dosen pengajar untuk membuka kemungkinan-kemungkinan artistik sebagai perspektif bandingan potensi kekaryaan mahasiswa ke depan. Teknik pembelajaran selanjutnya adalah interaction.
di mana tujuan pembelajaran yang baik adalah menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Saya selalu mendorong mahasiswa untuk selalu aktif bertanya dan berdiskusi, menyampaikan pendapat terkait ide, bentuk, dan teknik dalam berkarya seni lukis non-representasional, agar proses pembelajaran terjalin komunikatif dua arah. Saya juga memanfaatkan berbagai platform seperti Google Classroom dan WA Group gitu. Platform Google Classroom saya gunakan untuk diskusi dan penyampaian materi perkuliahan berupa PPT, link, referensi kekaryaan atau bacaan, referensi pendukung. Sedangkan WA Group merupakan sarana untuk menyampaikan update mata kuliah, mengkomunikasikan hal-hal yang sifatnya koordinatif terkait perkuliahan, dan diskusi di luar kelas yang bisa dilakukan secara lebih fleksibel. Teknik pembelajaran terakhir adalah assessment. Penilaian meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan skill yang ditekankan tidak hanya hasil akhir belajar namun juga pada proses pembelajaran. Berikut adalah bobot mata kuliah seni lukis non-representasional, di mana persentase terbesar ada pada poin project base sebesar 60%, UTS 10%, UAS 20%, dan keaktifan 10%. Berikut cuplikan pengajaran saya di kelas mata kuliah seni lukis non-representasional. Oke, selamat siang teman-teman sekalian. Ini kita sudah pertemuan kedua, yang sebelumnya kita membicarakan mengenai kontrak perkuliahan dan pengantar. Yang hari ini kita mulai akan tahu bagaimana seni lukis non-representasional beserta sejarah dan perkembangan. Kurang lebihnya itu mungkin nanti teman-teman sekalian. Mungkin saya sambil berdiri saja biar lebih santai gitu ya. Jadi tanpa ada pendalaman, tanpa ada kontemplatif, dianggapnya seperti itu. Kita tahu ya banyak yang menganggap melukis abstrak itu gampang. Tinggal ada yang mengibaratkan kayak melukis abstrak itu kayak semudah membuat telur ceplok gitu kan misalnya. Ada yang bilang kayak gitu. Berikutnya, abstrak ekspresionisme merupakan penggayaan seni lukis yang dinamis dan penting, khususnya di Amerika Serikat, karena mampu mengarahkan pandangan orang-orang Eropa ke Amerika mengenai kekuatan seni lukis. Di sini kita tahu mungkin nanti ada beberapa tokoh yang cukup dikenal dan menjadi semacam ikon gitu ya, semacam ikon seni lukis abstrak ekspresionisme. Memang praktis Amerika Serikat tidak punya sejarah yang panjang mengenai seni lukis ya. Karena memang terlalu banyak konflik dan Eropa sudah terlalu menara gading ya mengenai seni rupa, khususnya seni lukis. Jadi kalau teman-teman lihat ini masih ada irisan dengan kubisme, masih ada irisan dengan surrealisme, walaupun udah bentuknya udah agak clear ya, udah teridentifikasi. Saya kira cukup menarik ya karya-karyanya Victor Vasarely. Sebenarnya kan ya pengembangan dari mata kuliah Firmana, satu pelukis senior dan sangat mengagumi karya Rothko. Tentunya nggak hanya Rothko, yang mungkin Bernard Newman kan juga karyanya hampir sama dengan Rothko juga. Saya tahu perasaan kemarin sudah saya singgung. Jadi
lebar Soekarno itu suami istri dan dua-duanya juga pelukis dan berdomisili di Jogja. Ini karya Ellen Franklin Taylor. Ini menarik menurut saya. Yang dimaksud lukisan bidang warna itu bagaimana warna-warna tertentu itu mendominasi bidang. Seniman yang udah profesional, selain yang profesional itu tadi seperti yang saya lihat pameran-pameran itu kan kebanyakan kayak abstrak tuh, yaitu apakah ada hal yang melatar belakangnya. Sedangkan kalau seniman yang masih amatir katanya kan masih representasional, yang senior tidak representasional. Persoalannya bukan pelukis representasional itu amatir gitu ya, tapi sudah terlalu lama persepsi mengenai misalnya yang dikatakan Avandi ya, bahwa kuasai realis dulu gitu kan ya. Tapi dalam konteks mereka bisa menyelesaikan itu. Saya izin bertanya, kan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa lukisan abstrak tuh nggak semuanya cuma luapan emosi dan ada pula yang memiliki makna tertentu. Nah, kita sebagai penonton tuh bagaimana cara untuk menangkap makna tersebut? Kalau dirasa susah untuk tahu mengenai karya ini ya nikmati saja. Jadi saya kira dalam konteks karya seni lukis abstrak atau non representasional boleh kok karya itu tidak diketahui maksudnya gitu. Tapi impresi yang hadir, nuansa emosional yang hadir, saya kira kan itu bisa sampai ya. Seperti saya sering bilang, karya yang dari hati ya pasti nyampe ke hati gitu. Itu kan ya sebenarnya kan sangat ambigu, sangat susah untuk dicermati, tapi kan bisa dirasakan gitu. Semisal ingin memahami suatu karya yang menampilkan pameran, bukankah menanyakan pada kurator atau senimannya yang sudah bisa? Artinya kan kita kan punya tafsir bebas sebenarnya di situ. Jadi tafsir itu saya kira tidak tunggal, tidak mutlak. Oh, kalau dari sisi senimannya berarti yaitu kebenaran gitu. Atau dari kurator yaitu yang tepat gitu. Saya kira tidak juga gitu. Kadang senimannya aja sama konsep karyanya aja lupa, kan seringkali kayak gitu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya kira pertemuan siang hari ini bisa saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya, pertanyaannya tadi sangat menarik. Sampai bertemu minggu depan, kita berdiskusi lagi. Oke, begitu teman-teman sekalian. Terima kasih dan selamat siang.